Bab 5931. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, sosok di tulang pedang dan sosok di kepala naga menelan pedang tulang dan kepala naga satu demi satu. Kemudian, hembusan nafas yang kuat turun dari langit. Ini adalah aura yang datang dari luar dunia Hongmeng dan menyebar di dunia Hongmeng. Dari Tuhan, membawa alam semesta. Tiba-tiba, semua kaisar dewa dan wutian di seluruh dunia Hongmeng, dimanapun mereka berada, mengangkat alis dan melihat ke langit. Seseorang telah menjadi kaisar dewa. Gui Yixian berdiri di bumi saat ini, melihat ke langit, dan bergumam, Chang Mingyan, Yusura, dan Gu Pituo meninggal, dan kaisar dewa yang baru lahir. Tai Chu, si Tongtian, yang berdiri di belakang Gui Yixian dan Ming Yiyuan, berkata dengan kaget, siapa itu? Ming Yiyuan sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, menarik, saya pikir itu adalah Mu Xiaotian. Dan saat itu juga, hampir di waktu yang bersamaan, di langit dan bumi Hongmeng, aura jahat yang membuat semua orang berdebar dan ketakutan melintas. Gui Yixian melihat ke arah barat dan menghela nafas, surga adalah Yixuan, bumi adalah Yixun, mereka masih mati. Kaisar ilahi jatuh. Gui Yixian dan Ming Yiyuan, yang sangat peka terhadap ruang dan kehidupan, selalu dapat merasakannya dengan segera. Mendengar ini, si Tongtian mendesak, kemana kita akan pergi sekarang? Kaisar Dewa dipromosikan dan Kaisar Dewa sudah mati. Terlalu menakutkan, bisakah kita pergi dari sini? Di masa lalu, Kaisar Dewa itu abadi. Kematian Lin Tianyuan memang menakutkan. Tapi, semua orang masih merasa terlalu sulit bagi Kaisar Ilahi untuk mati. Sekarang lebih baik, 5 Kaisar Dewa meninggal satu demi satu. Yang terpenting selanjutnya adalah gilirannya, si Tongtian. Hati si Tongtian benar-benar hancur. Ming Yiyuan terkekeh dan berkata, Kaisar Ilahi Tongtian, jangan takut. Saya akan meninggalkan tanda asal mula kehidupan pada Anda. Jika Anda benar-benar mati, saya akan menemukan cara untuk membangkitkan Anda di masa depan dan membiarkan Anda menjadi bereinkarnasi. Terima kasih banyak. Si Tongtian hanya ingin mengutuk. Gui Yixian berkata, ayo pergi dan lihat tempat lahirnya aura Kaisar Dewa. Mereka bertiga segera bergegas ke sana. Dan pada saat yang sama, Du Futu dan Zheng Xuanling berjalan di udara dan melihat ke kejauhan. Li Changlan akhirnya membunuh Tian Yixuan dan Di Yixun. Si Tongtian masih hidup, saya rasa seseorang membantunya. Mu Futu berkata, karena seseorang telah menjadi Kaisar Ilahi, itu akan menjadi lebih hidup. Sekarang, sudah waktunya untuk pergi dan melihat-lihat. Bagaimana dengan Fu Wuxian? Zheng Xuanling segera bertanya. Fu Wuxian hanyalah pion yang aku gunakan untuk menghentikan Li Changlan. Sekarang Mu Yun memiliki cara Lin Tianyuan, itu tidak ada gunanya bagiku. Mu Futu berkata lagi, bahkan jika Mu Yun ingin membunuh seseorang, dia harus membunuh Li Changlan terlebih dahulu. Zheng Xuanling segera berkata, saya tidak tahu siapa 2 orang yang menjadi Kaisar Dewa kali ini. Di depan gunung tulang naga ilahi yang luas, Mu Yun berdiri sendirian, Nona Yuesi berdiri di belakangnya. Sepertinya Nona Yuesi sengaja membawaku ke sini. Mendengar ini, Yuesi tidak bisa menahan senyum dan berkata, apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tentu saja aku ikut berbahagia untuk mereka, tapi aku telah diplot oleh orang lain sepanjang hidupku. Sekarang, aku sangat benci perasaan diplot seperti ini. Yuesi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika itu masalahnya, bunuh Li Changlan dan Mu Futu. Tentu saja, aku tidak akan bisa berkomplot melawanmu lagi. Kalau begitu kamu bisa menggantikanku dan membunuhku, tidak hanya sebagai penyeimbang dunia ini, tapi juga sebagai orang yang memegang kendali. Yuesi tersenyum manis tapi tidak menjawab. Sebenarnya, ini bukan perbuatanku sendiri. Reinkarnasi surga adalah hal yang seharusnya. Yuesi berkata, jika seseorang dari Kaisar Ilahi meninggal, maka secara alami seseorang akan bangkit. Mereka harus bangkit, bukan hanya mereka, akan ada orang yang dapat dengan mudah merasakan hukum jalan surga Kaisar Ilahi. Mendengar ini, Mu Yun mengerutkan kening lagi. Hahaha, pada saat ini, suara tawa arogan dan liar bergema di seluruh langit dan bumi. Aku telah menjadi Kaisar Dewa menunggang kuda. Hahaha. Tawa nakal dan arogan menyebar ke segala arah. Aliran cahaya turun dari kejauhan dan berubah menjadi tubuh naga besar yang panjangnya puluhan ribu kaki.
Sisik tubuh naga dipenuhi dengan kilau hijau giok, yang sangat mempesona. Itu tetaplah naga yang tidak tahu malu itu. Oh tidak, tidak bisa lagi dikatakan bahwa dia penipu. Mu Yun, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya ayah? Suara liar Si Eking menyebar ke seluruh dunia, dan dia tertawa keras, saya telah menjadi kaisar dewa, jadi gelarnya harus unik. Saya tidak ingin disebut kaisar dewa, saya ingin disebut kaisar naga leluhur. Hahaha, tubuh Si Eking berkeliaran di antara langit dan bumi, bersenang-senang dengan sembrono. Pada saat yang sama, cahaya pedang, secepat kilat, terbang menuju Mu Yun dan mendarat di samping Mu Yun. Mu Yun, kakak senior, Lu Qingfeng mengenakan pakaian elegan, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dia sangat tampan, dan dia membawa aura yang sangat luas dan mendalam di dalam tubuhnya. Selesai, Lu Qingfeng merentangkan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, nafas yang berbeda sama sekali tidak dapat dipahami sebelumnya. Mu Yun tersenyum dan berkata, terima kasih kepada Nona Yuesi karena telah memberikan semua yang Kaisar Naga generasi pertama dan kedua selamatkan kepada kakak laki-laki senior dan Si Eking. Ketika Lu Qingfeng mendengar ini, dia langsung mengerti. Tapi Nona Yuesi tersenyum dan berkata, ini bukan pendapat saya hanya mengikuti tren. Jika keduanya tidak diakui oleh surga, maka mereka tidak akan menjadi kaisar ilahi. Tahukah Anda, Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan Ye Yuxi lebih tua dari keduanya? Mu Yun tidak berkata apa-apa. 5 kaisar dewa meninggal, sekarang 2 lagi muncul, bahkan mungkin terus terjadi. Si Eking ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berubah menjadi sosok manusia dan jatuh ke tanah. Mu Yun, aku akan melindungimu mulai sekarang. Si Eking tertawa keras. Di sampingnya, Nona Yuesi tidak bisa menahan senyum dan berkata, Kaisar Naga Leluhur, kamu mungkin bukan lawan Mu Yun sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Si Eking berkata dengan kaget, kamu telah menjadi kaisar ilahi. Tidak mungkin. Aku tidak bisa merasakan nafasmu di surga. Si Eking menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang disebut jalan surga ini benar-benar misterius. Saya merasakan Li Changlan, Mu Futu, Sang Gongyu, Ye Liuli. Aura langit Yixuan, bumi Yixun, Chang Mingyan, Gu Pituo, dan Yu Sura telah pingsan. Hah, Si Eking tiba-tiba menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa ada pertemuan Tao Yun yang sangat aneh? Tao Yun yang aneh. Mu Yun belum memadatkan Tao surga ke dalam tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak bisa merasakannya. Lu Qingfeng berkata, sungguh, ini sangat aneh. Mu Yun segera menatap Nona Yuesi. Gadis Yuesi segera merentangkan tangannya dan berkata, dengan kematian 5 kaisar dewa, secara alami akan ada 5 kaisar dewa yang menggantikan mereka, atau bahkan 6. Ini bukan kemampuanku. Aku tidak bisa mengubah cara surga. Semuanya adalah pilihan surga sendiri. Mu Yun mengangkat alisnya. Si Eking memeluk Mu Yun dan tertawa keras, terserah, akan ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Jika tidak ada jalan, ayah akan membantumu. Si Eking memandang Lu Qingfeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya menamakan diri saya Kaisar Naga Leluhur. Kakak senior, Anda harus menjodohkan saya, Setelah memikirkannya, Si Eking berkata, kamu disebut Kaisar Jiantian. Jika kita tidak mengambil nama Kaisar Dewa, siapa yang tidak bisa menganggap kita sebagai Kaisar Dewa? Lu Qingfeng baru saja hendak mengatakan sesuatu. Si Eking menengadah ke langit dan berteriak. Dalam iterasi Kaisar Dewa, beberapa akan jatuh dan beberapa akan bangkit. Mulai hari ini, aku, Si Eking, akan disebut Kaisar Naga Leluhur, dan Lu Qingfeng akan disebut Kaisar Langit Pedang. 2 dewa yang baru dipromosikan Kaisar memberi hormat kepada semua senior. Suara tersebut menyebar ribuan mil dan menyapu seluruh dunia Hongmeng. Lu Qingfeng tampak jelek dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Liu Li sudah memikirkan gelarku untukku, bajingan. Si Eking yang mendengar ini tidak peduli sama sekali. Kaisar Naga Leluhur, Kaisar Pedang. Si Eking memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, panggil saja dirimu Kaisar Musen. Kita bertiga adalah pasangan yang sempurna. Kaisar Dewa Gembala, tidak hanya cocok dengan nama keluargamu, tapi juga berarti menggembalakan Kaisar Dewa. Betapa mendominasinya itu. Mendengar ini, Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikan. Kalau begitu, Kaisar Naga Leluhur, Kaisar Langit Pedang, kalian berdua,
silakan ikuti saya dan temui Tuan Taichu sebentar. Mendengar ini, Xie Qing juga membuang ekspresi bercandanya, dan Lu Qingfeng mengangguk perlahan. Nona Yuesi memandang mereka bertiga, tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, tolong. Tangan gioknya sedikit memeriksa. Kehampaan beriak pada saat ini. 4 sosok perlahan menghilang ke tanah. Sesaat, rasanya lama sekali, 4 sosok muncul lagi. Namun saat ini, dunia berubah total. Xie Qing melihat sekeliling, ekspresinya terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, ini adalah alam naga, bukan Xian Xuantian, bukan dunia Hongmeng, tapi alam Shenlong di dunia baru yang nyata. Xie Qing memandang Yuesi dan bertanya, apa maksudnya ini? Yuesi tersenyum tipis dan berkata, apakah itu garis langit dan bumi Xuantian atau Hongmeng? Pada analisis terakhir, itu adalah ruang unik langit dan bumi. Faktanya, ia juga terintegrasi dengan dunia baru. Keberadaan di tingkat ruang lain tidak bisa dibedakan dari dunia baru. Lalu mengapa kamu ingin memasuki Xian Xuantian sebelumnya? Lu Qingfeng bertanya dengan alis terangkat. Yuesi memandang Lu Qingfeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tentu saja itu untuk membuat Li Changlan dan Mu Futu lebih mungkin melakukannya, apa yang ingin mereka lakukan. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu, biarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan, anjing menggigit anjing, kamu adalah nelayan yang diuntungkan. Kami masih belum tahu siapa yang akan mendapat manfaat darinya. Yuesi tersenyum dan berkata, kamu ingin melihat Taichu, tetapi Taichu ada di mana-mana. Selanjutnya, aku perlu waktu, mengerti. Mu Yun mengangguk ketika mendengar ini. Sosok Yuesi melonjak ke dalam langit, dan aura di tubuhnya tertahan, tapi tiba-tiba meledak dalam sekejap, dan kemudian. Di dunia baru yang besar, dunia 18 arah, bersama dengan dunia Zongtian dan bumi, pada saat ini, pancaran sinar cahaya naik langsung ke langit. Xie Qing dan Lu Qingfeng semuanya dekat dengan Mu Yun saat ini. Siapa wanita ini? Awal mula, Xie Qing berkata dengan kaget, mengapa kamu tidak membunuhnya? Dan menjarah sumbernya. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan Taichu yang asli. Taichu yang asli ada di mana-mana dan menyebar ke segala arah. Dia perlu mengandalkannya untuk bersatu. Xie Qing berkata lagi, kalau begitu tidak bisakah kita menghentikannya saja? Dengan begitu Taichu tidak akan bisa terbentuk, kita. Apakah kamu bodoh? Lu Qingfeng berkata, jika kamu ingin menghentikan Li Changlan, bagaimana orang seperti Mu Futu bisa bersedia melakukannya? Saat Lu Qingfeng berbicara, dia memandang Mu Yun dan berkata, lakukan saja apapun yang kamu inginkan, dan aku akan melindungimu. Mereka bertiga berdiri di puncak gunung dan melihat ke segala arah. Xie Qing hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa Kaisar Dewa bukanlah apa-apa, dan semua orang terlihat seperti itu, tetapi sekarang saya benar-benar merasa. Jalan surga menyatu, dan beberapa tubuh menjadi cara. Manusia dan surga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Xie Qing menghela nafas lagi, Mutua, bagaimana situasimu sekarang? Dari kematian Lin Tianyuan hingga sekarang, 5 Kaisar Dewa lagi telah jatuh. Apakah kamu tidak mengambil tindakan? Mu Yun mengangkat tangannya, melihat telapak tangannya, dan kemudian berkata, saya tidak tahu. Jika itu adalah tahu biasa, saya tidak berbeda dengan Anda, jadi saya tidak bisa mengalahkan Li Changlan dan Mu Futu. Setelah memikirkannya, menurutku kita masih harus menunggu. Tunggu, kapan? Tampaknya mengetahui apa yang mereka pikirkan, Mu Yun berkata sambil tersenyum, mungkin, ketika aku membunuh Mu Futu dan Li Changlan, jalanku menuju Kaisar Ilahi akan datang. Hal ini terdengar kontradiktif. Jika Anda tidak menjadi Kaisar Ilahi, bagaimana Anda bisa membunuh Kaisar Ilahi? Saat dia berbicara, Mu Yun mendongak dan berkata, ini dia datang. Kekosongan itu sedikit bergoyang. Antara langit dan bumi di depan, 3 sosok tiba-tiba muncul pada saat ini. Kembali ke keabadian, nasib adalah jurang maut. Si Tongtian, 3 Kaisar Dewa Agung keluar bersama-sama. Gui Ixian muncul dan menatap Mu Yun. Si Tongtian juga keluar saat ini. Ketika dia melihat Mu Yun, dia tertawa dan berkata, saudaramu, selamat. Jadilah baik, kakakmu, sungguh tidak tahu malu. Kaisar Naga Leluhur dan Kaisar Langit Pedang, nama-nama ini telah mencapai kekuatan yang mendominasi. Saudaramu memiliki 2 Kaisar Dewa Agung lagi di sampingnya.
Sungguh menyenangkan untuk diberi selamat. Si Tongtian tertawa, seolah dia dan Mu Yun adalah saudara yang sudah lama hilang. Si Eking memandang si Tongtian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Si Tutua, apakah sudah terlambat untuk menghubunginya sekarang?" Batu tua, si Tongtian mengangkat alisnya. Jika ini adalah si Eking yang sebelumnya, dia akan menamparnya dengan tamparan di wajahnya. Tapi sekarang, sangat marah. Pada saat ini, Gui Yixian memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apa yang Lin Tianyuan katakan padamu?" Mu Yun memandang Gui Yixian dan tersenyum, "Bukan apa-apa. Aku hanya mengerti apa yang aku harus dilakukan." Mendengar ini, Gui Yixian menghela nafas. "Jika itu tidak berhasil, cobalah melawan mereka denganku dan jalan surgawi Ming Yiyuan. Kaisar dewa ini, apa yang kulakukan tidak menarik." Mendengar ini, Ming Yiyuan segera mundur selangkah dan berteriak, "Gui Yixian, apakah kamu bodoh? Saya punya ayah dan ibu, dan saya membutuhkan jalan surga. Mengapa kamu begitu rela mengabdikan diri? Lagi pula, kamu hanya perlu mengabdikan dirimu, dan kamu mengajakku bersamamu." Mu Yun memandang Gui Yixian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan aku masih berpikir bahwa jika aku mati, aku berharap kamu membantuku mengurus keluargaku." Gui Yixian memandang Mu Yun dan menghela nafas. Bagi Mu Yun, dialah yang paling sering menemaninya sepanjang hidupnya. Sekarang, melihat anak ini tumbuh besar dan mengurus bisnisnya sendiri, Gui Yixian merasa sangat tidak nyaman. Apapun yang akan datang, semuanya akan datang. Segera, kehampaan beriak, dan di kejauhan, sosok satu demi satu meninggalkan dunia Xuantian Hongmeng dan kembali ke dunia baru ini. Sosok Li Changlan muncul kembali, hanya Ye Changjin dan Li Haokong yang berdiri di sampingnya. Mu Futu muncul saat ini, membawa Shen Xuanling bersamanya. Dan lebih dari itu, Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu, Kaisar Dewa Liuli Ye Liuli, dan pasangan Mu Qingyu dan Ye Yusi juga muncul. Segera setelah itu, Mu Xiaotian muncul satu persatu bersama Gu Beichen dan Wu Futian. Saat ini, hampir semua Kaisar Dewa yang masih hidup telah muncul. Kaisar Dewa Xuanyuan Mang sedang berdiri sendirian saat ini. Xuanyuan Mang merasa tidak pada tempatnya. Semua orang tergabung dalam kelompok, dan dia terlihat sangat kesepian sendirian. Semua orang berkumpul, dan nafas mereka berbeda satu sama lain. Tidak banyak waktu berlalu sebelum beberapa sosok muncul. Xuan Luo, Gu Duyi, dan Yu Huang, yang termasuk di antara 10 besar Wutian, juga muncul sekarang. Saat melihat Kaisar Hujan, Mu Yun juga merasakan banyak emosi di hatinya. Shen Mu kembali. Aku pernah berjalan berdampingan dengannya. Sekarang, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Shen Mu Gui. 20 orang di depan saya semuanya berbeda, tetapi orang-orang ini dapat menentukan masa depan triliunan makhluk di seluruh dunia baru ketika semua orang berkumpul. Di seluruh dunia baru, aliran spasial yang tidak dapat dijelaskan, membawa segala macam aturan aneh, sepertinya berkumpul di sini. Lalu, suara desiran angin bergema ke segala arah. Orang-orang kuat dari berbagai dunia yang memasuki Xian Xuantian muncul satu demi satu saat ini. Ribuan pasukan dan kuda, momentum luar biasa. Segera, sosok muncul di belakang Mu Yun. Ming Yuesin, Qin Mengyao, serta klan Dewa Phoenix, klan Dewa Lima Roh, dan karakter alam Dewa Wutian dan alam Dewa tanpa hukum lainnya muncul di sini satu persatu. Dunia ini tiba-tiba menjadi hidup saat ini. Tidak ada yang terburu-buru untuk berbicara. Mu Qingyu dan Ye Yusi mendatangi Mu Yun. "Bagaimana perasaanmu?" Mu Qing bertanya. "Bagus, anak nakal." Dua kata sederhana antara ayah dan anak terdiam. Di sisi lain, Ye Liuli melihat wajah tampan Lu Qingfeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kaisar Pedang, betapa vulgarnya." Lu Qingfeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan giok Ye Liuli, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Si Eking, idiot ini, telah membuatnya sulit untuk berhenti berteriak." Pada saat yang sama, Lin Ruohan memandang Si Eking dan tidak bisa tidak mengagumi, "Kaisar Zulong, Anda benar-benar tahu bagaimana memikirkannya. Anda sudah lama menantikan hari ini, bukan?" Si Eking tertawa dan berkata, "Itu wajar." Di sampingnya, Sang Gongyu berkata dengan dingin, "Jika kamu berani bertindak sembarangan, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh semua bunga dan tanamanmu." Si Eking menciutkan lehernya dan tersenyum. Pada saat ini,
Qin Mengyao, Ming Yuesin dan yang lainnya berdiri di samping Mu Yun. Kakak senior Lu telah menjadi kaisar dewa. Tidak ada yang perlu dikatakan, tapi Xie King, Hati Ming Yue menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Mu Yun mengulurkan tangannya, menjabat tangan giok Ming Yuexin, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin itu terjadi, aku dapat membantumu. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat kuat muncul di tubuh Mu Yun saat ini. Nafas itu menyelimuti momentum di tubuh Ming Yuesin dan terus meledak. Tampaknya ada fluktuasi kekuatan yang aneh di antara keduanya, dan hukum alam mengalir. Lalu, seberkas cahaya turun dari langit, menimpa kerumunan, dan langsung mengunci jantung bulan yang cerah. Segera setelah itu, sejumlah besar energi kuning pucat menyatu dengan cahaya di tubuh Ming Yuesin. Saat berikutnya, di dalam tubuh Ming Yuesin, kekuatan melonjak dan meledak, menyerap hati dan jiwa orang. Saat ini, wajah semua orang penting di sekitarnya berubah karena terkejut. Inti bulan yang cerah telah selesai. Mu Yun menoleh ke Qin Mengyao dan berkata sambil tersenyum, kamu juga bisa melakukannya. Telapak tangannya mengepal tangan giok Qin Mengyao, dan gelombang kekuatan muncul. Segera, aura menakutkan muncul dari tubuh Qin Mengyao. Aliran unik langit dan bumi itu tidak jelas bagi orang lain, tetapi para kaisar dewa memahaminya dengan jelas. Dalam sekejap mata ini, Ming Yuesin dan Qin Mengyao, satu demi satu, memadatkan jalan surgawi dan menampung beberapa tubuh. Ini jelas merupakan aura ilahi yang unik dari kaisar ilahi. Bisakah Mu Yun menciptakan kaisar dewa secara berkelompok? Semua orang tercengang. Ming Yuesin dan Qin Mengyao bahkan lebih terkejut lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ming Yuexin memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, jangan lakukan omong kosong ini. Meskipun saya ingin menjadi kaisar dewa, saya juga ingin membantu Anda. Jangan membayar harga apapun agar kami menjadi kaisar dewa. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada harga, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Saat ini, semua orang tercengang. Ketika semua orang berkumpul, 18 dunia bersama dengan pilar cahaya yang muncul dari dunia Zongtian, pada saat ini, menembus langit dan bumi, dan ribuan triliun makhluk di dunia baru dapat melihat ke atas dan melihatnya. Dan saat ini, di atas 19 pilar cahaya, di puncak langit, tirai waktu mengembun yang memancarkan seluruh dunia baru. Awalnya akan muncul. Li Changlan mendongak dan menghela nafas, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk hari ini, dan sekarang hari ini akhirnya tiba. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuhnya bangkit dari tanah dan langsung terbang ke langit. Ye Changjin dan Li Haokong juga bergegas maju saat ini. Ketika Mu Futu melihat pemandangan ini, matanya bersinar karena kegembiraan, dan kemudian dia melompat ke langit. Shen Xuanling ada di sampingnya, dan dia juga melangkah maju, dan sosok ayah dan anak menghilang. Mu Xiaotian tertawa dan berkata, setelah bertahun-tahun, bukankah ini yang ditunggu-tunggu semua orang? Ayo pergi. Sosok Mu Xiaotian melonjak ke langit, dan Bu Beichen serta Wu Futian juga mengikuti. Pada saat ini, Mu Yun mendongak dengan mata tenang. Hilang. Di sampingnya, Xie King, Lu Qingfeng, Mo Qingyu, Ye Yuxi, Qin Mengyao, Ming Yuesin, Ye Liuli, Sang Gongyu, Lin Ruohan dan lainnya naik ke langit satu persatu. Gui Ixian dan Ming Yiyuan saling memandang dan terbang menjauh. Si Tongtian buru-buru mengikutinya. Suan Yuanmang berdiri di tanah saat ini, merasa sangat kesepian. Dia melihat ketiga Wutian Xuan Luo, Buduyi, dan Shen Mugui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mereka semua adalah kelompok, mengapa kalian bertiga tidak bergabung dengan saya bersama, kita berempat juga bisa menyelesaikan semua poin. Dui menatap ke langit dan terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xuan Luo tersenyum tipis dan langsung berangkat. Dan Shen Mugui memandang ke arah Suan Yuanmang, tidak berkata apa-apa, dan juga terbang ke langit. Suan Yuanmang berdiri di sana, cukup malu. Lagi pula, aku juga seorang kaisar dewa, jadi mengapa kamu begitu meremehkanku? Sosok-sosok menjulang ke langit, dan di bawah, di antara pegunungan langit dan bumi, ada mata yang saling memandang. Xiao Yuner, Ling Zetian, Feng Tianhao, satu demi satu. Semua tokoh penting tahu bahwa ini adalah tabrakan dari atas, dan mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Langit sampai mereka berada di atas langit. Sekilas, langit dipenuhi bintang dan sungai,
menghubungkan mereka ke dalam kehampaan langit dan bumi yang tak terbatas. Sosok Nona Yuexi berdiri di atas langit, dengan 19 berkas cahaya berkumpul bersama-sama, menerangi sosok cantiknya dan menonjolkan kemegahannya yang luar biasa. Sosok-sosok berdiri di langit berbintang yang tak berujung, agak berjauhan satu sama lain. Li Changlan memandang Mu Futu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimanapun, Yusura dan Gu Pituo mati di tanganmu, tetapi Wu Futian lolos secara kebetulan. Tampaknya rencanamu sempurna, tetapi seseorang masih memata-matai kamu rencana. Mu Futu tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah kamu sama? Si Tongtian masih hidup. Ketika si Tongtian mendengar ini, dia mundur. Berdiri di belakang Gu Yixian dan Ming Yiyuan, dia masih merasa tidak aman. Tidak ada gunanya saling mengejek antara kamu dan aku. Hanya ada satu di awal. Mari kita buka jendela atap dan berbicara terus terang. Li Changlan berkata perlahan, kecuali Mu Xiaotian mati dan Mu Yun mati, tidak mungkin Anda dan saya bisa berhasil. Sekarang kamu dan aku bergabung, mereka tidak bisa menghentikan kita. Lebih baik bunuh mereka dulu, dan kamu dan aku akan membuat keputusan akhir. Hanya yang kuinginkan, Mu Futu berkata dengan tenang. Keduanya memperlakukan orang lain seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, dan mulai berdiskusi dengan kurang ajar. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia langsung mengutuk, dua lelaki tua, apakah kamu benar-benar mengira kita bukan apa-apa? Saya adalah manusia tanpa surga. Anda meremehkan saya, tetapi saya menahannya. Sekarang saya adalah Kaisar Naga Leluhur, kamu masih meremehkanku. Kaisar Pedang, Xie Qing berteriak, sekaranglah waktunya kau dan aku menjadi terkenal di seluruh dunia. Lu Qingfeng memegang pedang dan melangkah maju. Mu Yun berteriak saat ini, saudaraku, pedang ini layak untukmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Mu Yun mengangkat tangannya, dan pedang pembunuh 5 roh muncul. Lu Qingfeng mengambil pedang ilahi, tersenyum tipis, dan mengangguk. Li Changlan memandang Xie Qing dan Lu Qingfeng, yang kejam terhadapnya, dan tidak bisa menahan senyum, kedua kaisar dewa tampaknya sangat bersemangat. Tapi, ku bilang, sekarang kita tidak lagi berada di level yang sama. Kata-kata itu jatuh. Li Changlan mengangkat tangannya ke udara. Ruang bintang tanpa batas. Telapak tangan raksasa di tirai langit mengembun dari udara tipis, langsung terbentuk menjadi cakar, dan meraih ke arah Xie Qing dan Lu Qingfeng. Xie Qing memegang tombak dewa di tangannya, dan aura di tubuhnya mengembun dan meledak. Hukum surgawi milik Kaisar Dewa dimobilisasi, dan langsung meraung dengan momentum ribuan kuda yang berlari kencang. Lu Qingfeng juga mengayunkan pedangnya dengan kekuatan jahat. Pertarungan saat ini bukan lagi yang disebut benturan kekuatan langit dan bumi, melainkan pertarungan hukum langit dan bumi. Di antara langit dan bumi yang tak terbatas, 3 hantu besar bertahan dan bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Energi besar yang tak terlukiskan langsung membanjiri seluruh langit berbintang, langit, dan bumi. Pada saat yang sama, ratusan juta makhluk hidup di seluruh dunia baru merasakan jantung berdebar dan ragu-ragu. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, mata mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Dalam sekejap mata, Xie Qing dan Lu Qingfeng sudah bertarung dengan Li Changlan. Pertarungan kekuasaan antara 3 kaisar dewa, menyebabkan gelombang yang melanda langit dan bumi, melepaskan energi kekerasan yang tak tertandingi. Kaisar dewa lainnya, Wu Tian, tidak berbicara, tetapi melihat ke tempat berkumpulnya medan perang dengan sedikit keheranan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Momen yang tiba-tiba, kekosongan itu bergetar, raungan pelan tiba-tiba meletus. Di langit dan bumi berbintang yang agak redup, 2 sosok turun dari langit, mundur puluhan ribu mil, dan menggambar 2 jalur cahaya terang di langit dan bumi tanpa batas. Itu adalah Lu Qingfeng dan Xie Qing. Tak lama kemudian, sosok Li Changlan pun muncul, berdiri di udara dengan mata jernih dan ekspresi tenang. Dia tidak terlihat seperti kaisar dewa yang telah melalui pertempuran hebat. Li Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua memang diberkahi dengan bakat langka, tetapi dalam analisis terakhir, itu karena kalian gagal menggabungkan sumbernya, dan kalian sedikit tertinggal. Setelah beberapa saat, Lu Qingfeng dan Xie Qing muncul, tetapi saat ini, mereka terlihat sangat malu. 2 lawan 1, dikalahkan. Li Changlan sekali lagi menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kekuatannya di depan semua orang. Sialan, Xie Qing menjabat tangannya kali ini, wajahnya muram.
Dulu aku berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara para kaisar dewa. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Pada saat ini, Sang Gongyu melangkah maju, memandang Li Changlan dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin tahu level Anda saat ini. Bagaimanapun, Xie Qing dan Lu Qingfeng baru saja dipromosikan menjadi kaisar dewa, dan mungkin tidak memiliki kendali sebanyak para kaisar dewa veteran atas kekuatan surga. Menghadapi pembunuhan suaminya tepat di hadapannya, sudah waktunya mengambil tindakan. Saat Sang Gongyu keluar, Ye Liuli juga melangkah keluar dan berkata dengan suara hampa, memang benar bahwa satu orang tidak dapat menghadapinya. Sang Gongyu memandang Ye Liuli dan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, dua kaisar dewa yang agung menghadap Li Changlan, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Menghadapi pemandangan ini, Li Changlan tetap bergeming. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya berada di puncak dunia. Li Changlan berkata dengan enteng, baik aku maupun Mufutu tidak lagi dianggap sebagai kaisar dewa. Mereka bisa dikatakan hampir setara dengan Taichu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Li Changlan mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan keluar. Dalam sekejap, tiga sosok naik ke langit dan bergegas menuju bintang-bintang yang jauh. Dari awal sampai akhir, Mu Xiaotian menyaksikan Li Changlan mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Mu Futu tertawa dan berkata, Mu Xiaotian, apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Kenapa aku harus bertarung denganmu? Mu Xiaotian tiba-tiba tertawa dan berkata, jika aku bertarung denganmu, apakah aku akan dipukuli sampai mati olehmu? Gu Beichen, tidak ada hari anjing. Dapatkan dia. Mu Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata dengan agak berani. Wu Futian mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin aku mati? Jangan panik. Mu Xiaotian terkekeh dan berkata, Si Tongtian, apakah kamu tidak akan bertarung? Mendengar ini, Si Tongtian tersenyum dan berkata, saya juga takut mati. Setelah mengatakan ini, yang lain terdiam beberapa saat. Namun, ada semua kaisar dewa dan tokoh setingkat Wu Tianze yang hadir. Tidak mungkin bagi semua orang untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Bagaimanapun, 5 kaisar dewa telah jatuh dalam waktu singkat. Selanjutnya, kaisar dewa lainnya pasti akan mati. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu bukan dia? Mu Xiaotian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu akan menjadi abadi. Nasibmu akan buruk, Si Tongtian, bagaimana kalau kalian bertiga, bersama dengan Wu Futian dan Gu Beichen, membunuh Mu Futu? 5 kaisar dewa, ambil tindakan bersama. Pada saat ini, beberapa kaisar dewa tercengang. Apakah Mu Futu benar-benar kuat? Ayo kita coba. Gu Beichen berkata saat ini, tapi sebelum itu, aku ingin melihat putriku. Tidak masalah. Mu Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, Mu Yun, lepaskan putriku. Lepaskan. Mu Yun tertegun dan berkata, saya tidak mengenal putrinya sama sekali. Mu Xiaotian tersenyum dan berkata, itulah Ping Xianxian yang kamu tinggali. Ping Xianxian, putri Gu Beichen. Ekspresi Mu Yun sangat terkejut sesaat. Bagaimana Ping Xianxian bisa menjadi putri Gu Beichen? Dalam diagram Zutian, sosok Ping Xianxian berjalan keluar, melihat sekeliling dengan ekspresi kosong saat ini. Saat Gu Beichen melihat Ping Xianxian untuk pertama kalinya, matanya membeku. Sosoknya melintas dan muncul di depan Ping Xianxian. Di matanya yang jernih, ada sedikit nostalgia dan kesedihan, namun segera berubah menjadi kejutan dan kebahagiaan. Kemudian, Gu Beichen memeluk Ping Xianxian ke dalam pelukannya. Tak heran, ia sudah bertahun-tahun mencari Ping Xianxian, namun belum ada kabar. Putrinya sendiri sebenarnya disembunyikan oleh Mu Yun. Setelah sekian lama, Gu Beichen memandang Ping Xianxian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, anak itu, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Mata Ping Xianxian agak bingung. Gu Beichen kemudian berkata, saya ayahmu. Anda mungkin tidak mengetahuinya sekarang, tetapi di masa depan Anda akan bangun dan mengetahui siapa Anda dan siapa saya. Sekarang izinkan aku bertanya padamu, apakah Mu Yun telah melakukan sesuatu padamu? Mu Yun, yang tidak jauh darinya, mau tidak mau merasa malu ketika mendengar ini. Dia masih di sini, bahkan jika kamu ingin mengatakan hal buruk tentang dia, itu harus pantas, bukan? Lagi pula, meski punya 9 istri, dia bukanlah orang mesum yang menerkam semua orang yang dilihatnya. Itu yang akan dilakukan Xie Qing, bukan dia.
Ping Xianxian menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, dia sangat baik. Mendengar ini, jantung Gu Beichen berdetak kencang. Orang baik, jika Anda memiliki kesan yang baik, Anda akan mulai menyukainya. Jika Anda menyukainya, Anda akan jatuh cinta. Jika kamu jatuh cinta, kamu akan melakukannya. Yah. Mu Xiaotian. Gu Beichen memandang Mu Xiaotian dan segera berkata, kali ini Anda dan saya bekerja sama. Tidak satu pun dari kita ingin menjadi budak di bawah kendali Li Changlan dan Mu Futu. Tapi saya harus memberitahu Anda, Mu Yun dan putri saya tidak punya apa-apa, mungkin untuk dilakukan satu sama lain. Setelah Gu Beichen selesai berbicara, Mu Xiaotian tertawa dan berkata, itu bukan urusanku. Mu Yun berdiri di sisi lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Gu Beichen, kamu terlalu percaya diri. Satu halaman dimiliki oleh satu halaman. Gu Beichen memandang Ping Xianxian saat ini dan berkata, putri, jangan khawatir, ayah ada di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu tunggu ayah dulu. Setelah ayah selesai menangani hal-hal ini, dia akan mengantarmu pulang dan bertemu klan Gu kami. Ping Xianxian mengangguk dengan bingung. Gu Beichen melambaikan tangannya, dan saat lampu berkedip, sosok Ping Xianxian menghilang. Kemudian, Gu Beichen tampak sedikit dingin dan berkata sambil tersenyum, si Tongtian adalah makhluk abadi dan memiliki takdir. Saya tidak menyangka akan ada kemungkinan bagi kita untuk bekerja sama. Semuanya sudah siap, kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah Gu Beichen selesai berbicara, sosoknya langsung menuju lautan bintang. Ketika Mu Futu melihat adegan ini, dia tersenyum sedikit dan tidak peduli. Namun saat ini, mereka berempat, si Tongtian dan si Tongtian, tidak lagi ragu-ragu. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tidak ada lagi omong kosong yang perlu dibicarakan. Mata Mu Xiaotian tertuju pada Shen Xuanling saat ini, dan dia tersenyum dan berkata, cucuku, Shen Xuanling, aku serahkan padamu dan Lu Qingfeng. Oke, ayah baptis, lihat itu. Si Eking mengambil langkah maju dengan senjata ajaib di tangannya, dan aura di tubuhnya mengembun. Lu Qingfeng juga melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ming Yuesin dan Qin Mengyao juga keluar saat ini. Sulit untuk mengatakan apa hasilnya jika Sang Gongyu dan Ye Liuli berurusan dengan Li Changlan sendirian, dan mereka juga telah dipromosikan menjadi Kaisar Dewa, sehingga mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam sekejap mata, Li Changlan dan Mu Futu sudah menghadapi pengepungan beberapa Kaisar Dewa. Di langit berbintang yang tak terbatas, kekuatan mengerikan beriak tanpa henti, membuat orang ketakutan. Mu Xiaotian, Mu Qingyu, Ye Yunlan, Lin Ruohan, dan Mu Yun berdiri diam di ruang bintang tanpa melakukan gerakan apapun. Demikian pula, ketika Kaisar Hujan kembali dalam kegelapan, Xuan Luo, Gu Dui, Ye Changjin, Li Haokong, dan Di Ming juga tetap tidak bergerak. Mu Xiaotian memandang Ye Changjin dan tidak bisa menahan senyum, Ketua Ye, sejujurnya, Anda tidak perlu terlibat. Mengapa Anda membantu Li Changlan? Dia bisa membunuh Chang Mingyan, jadi dia tidak takut pada membunuhmu juga. Mendengar ini, Ye Changjin tersenyum dan berkata, jika dia membunuhku, aku akan membunuhnya di leherku. Dalam hal itu, sepertinya kita berdua harus keluar dan melakukan beberapa trik hari ini. Mu Xiaotian terkekeh dan berkata, mari kita lihat mana yang lebih kuat, kitab suci biru abadi klan daun kuno, atau teknik menelan surga kuno milikku. Aku sudah mempunyai niat ini sejak lama. Ye Changjin tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan memegang tangannya, dan permukaan tubuhnya tampak berevolusi ribuan Taoyun, bertumpukan dan bertahan. Nafas teror hilang, Mu Xiaotian tertawa dan sosoknya naik ke langit. Sekarang, Ye Yusi dan Lin Ruohan berdiri bersama, tidak tergerak. Ketika Mu Qingyu melihat Di Ming, dia terkekeh dan berkata, Di Ming, kita telah berjuang sepanjang hidup kita. Pada saat ini, begitu, kita masih harus berjuang. Mu Qingyu, kamu benar-benar sakit. Di Ming berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak menatapku? Aku hanya berpikir ada yang salah denganmu, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas apa masalahnya, jadi aku harus mengawasimu agar Li Changlan dan Mu Futu tidak ceroboh dan mempermainkanmu. Rumput, Di Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kalau begitu, kamu benar-benar baik hati. Hei, aku hanya berpikir jika aku bersusah payah membunuh mereka berdua dan kemudian melatih kalian yang lain, bukankah itu konyol? Mu Qingyu tersenyum dan berkata, Di Ming,
biarkan aku melihat apakah kekuatanmu saat ini seperti seorang kaisar dewa. Wajah Diming menjadi gelap. Bukan, apakah kamu tidak mendapat manfaat apapun dari terbunuhnya Ji Ziyuan? Kamu tidak seharusnya, Mu Qingyu, aku sudah lama menoleransimu. Diming mendengus dingin, memegang telapak tangannya, dan ruang bintang yang tak terbatas langsung meledak dengan aura yang mempesona. Mu Qingyu tidak sopan dan langsung terbang, berteriak pada saat yang sama, siapapun yang ingin membantu, ikut aku. Mendengar ini, Ye Yuxi melangkah maju dan menuju Diming. Xuan Luo, Gu Duyi, Kaisar Hujan Shen Mugui, dan ketiga Wutian tidak bergerak saat ini. Mu Yun berdiri di bawah langit berbintang dan tidak bergerak. Matanya menatap tirai langit di atas kepalanya, tempat 19 titik cahaya bertahan. Berbalik, melihat gadis Yuexi di sampingnya, Mu Yun berkata, "Apakah kamu masih menunggu?" Tapi Yuexi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku menunggu, tapi, jika aku ingin muncul, aku harus mencapai titik kritis. Sekarang selusin Kaisar Dewa ini masih hidup, dan tidak ada yang bisa mencapainya, situasi yang luar biasa ini. Aku tidak bisa muncul." Mu Yun mengerutkan kening. "Apakah kamu tidak takut Li Changlan? Jika Mufutu berhasil, apakah kamu kalah?" Nona Yuexi tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. "Jika saya kalah, itu akan menjadi kehendak Tuhan. Apa yang bisa saya paksa?" Setelah mendengar ini, Mu Yun segera berkata, "Jadi, kamu masih siap, tapi saya tidak tahu apa itu." Yuexi tersenyum ringan tapi tidak mengatakan apapun. Ada perang di mana-mana di dunia. Di bawah langit berbintang yang tak berbatas, pertempuran antara Kaisar Dewa dan yang tak surgawi meletus dalam teror. Dan pemandangan ini terlihat di mata ratusan juta makhluk di dunia baru, seolah-olah langit akan runtuh dan hancur. Kekuatan mengerikan itu meraung dan meledak. Bersihkan dunia. 4 Kaisar Dewa Agung Sang Gongyu, Ye Liuli, Ning Yuexin, dan Qin Mengyao berperang melawan Li Changlan. Dan Si Tongtian, Wu Futian, Gui Yixian, Ming Yiyuan, dan 5 Kaisar Dewa Agung Gu Beichen berperang melawan Mufutu. Pada saat yang sama, 2 Kaisar Ilahi Xie Qing dan Lu Qingfeng berperang melawan Shen Xuanling. Mu Xiaotian melawan Ye Changjin sendirian. Mu Qingyu dan Ye Yuxi sedang mengincar Diming. Mu Yun berdiri di sana dan tidak bergerak. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Hukuman Surgawi Yun Mingzhao dan Li Haokong, Yang Wutian, juga tidak mengambil tindakan. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yun Mingzhao, dan berkata dengan tenang, "Bagaimana memilih, apakah kamu sudah memikirkannya?" Yun Mingzhao tertawa dan berkata, "Jika saya tidak mengambil tindakan, Li Haokong tidak akan mengambil tindakan." Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ini tidak cukup." Yun Mingzhao terdiam. Mu Yun melanjutkan, "Jika tidak, saya akan membunuh Li Haokong, atau Anda akan membunuhnya, yang dapat dianggap sebagai penyerahan diri." Yun Mingzhao memandang Mu Yun, menggaruk kepalanya dan berkata, "Mu Yun, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Kalau begitu ayo kita mati bersama." Petik 2. Mu Yun berkata lagi, "Tapi bagaimana jika aku menang?" Setelah mengatakan ini, Yun Mingzhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu saja, menurutku Li Changlan atau Mufutu tidak akan membiarkan kita hidup." Setelah kata-kata itu jatuh, langkahnya keluar, dan saat berikutnya, dia muncul di depan Li Haokong. Li Haokong melihat Yun Mingzhao datang untuk membunuhnya dan tidak bisa menahan senyum, sepertinya Dewa Hukuman telah membuat keputusan. "Ini mengejutkanku." Yun Mingzhao terkekeh dan berkata, "Mengapa ayahmu dan Mufutu menolak memberi kami cara untuk bertahan hidup?" "Oh, lalu Mu Yun akan memberikannya." "Dia akan." Yun Mingzhao berkata dengan tegas, "Saya telah berjalan berdampingan dengannya, dan saya memahami temperamennya. Jika dia berhasil, setidaknya kita masih bisa menikmati kehormatan Kaisar Ilahi. Tetapi jika itu ayahmu, atau jika Mufutu menjadi masternya, kami pasti akan mati." Mendengar ini, Li Haokong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku?"